Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif wa syarhu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fitarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan ngerti sira annahu ing satemene tingkah iku ja'atu meko fi fadlil basmalah ing dalam utamane basmalah apa ahati supira-pira hadis kasiratun kang akeh. Ghairul hadisi kang saliyane hadis al-mutaqaddim kang dhisik. Ruwiya diriwayatake ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana sak temen Nabi iku kala ngendika sapa Nabi. Awaluma utawi kawitani barang kata bakang nulis opal kolamu kolam iku bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum mongko nalika nulis sapa sira kabeh kitaban ing kitab faktubuha mongko nulis sapa sira kabeh ing basmalah awalahu ing dalem kawitane kitab. Wa ya ta basmalah iku miftahu kulli kitabin. Kawitane utawa kuncine saben-saben kitab unzila kang diturunake apa kitab. Wala manazala nalika tumurun biha kelawan basmalah sapa Jibril. Aantaha mongko baleni sapa Jibril ing basmalah salasan kelawan ping 3. Wa qala lan ngendika sapa Jibril, ya utawi basmalah iku lakah ketuwi sira wali ummati kalan ketuwi umat ira. Famurhum mongko perintah sira ing umat Allah ya ta'uha ing yen to ora ninggal sapa umat ing basmalah fisyain ing dalam suci min umurhim saking pira-pira urusane umat. Fa ini mongko sak temene ingsun kulam adaha ora ninggal sapa ingsun ing basmalah tarfatane ing dalam sak kedeping meripat nuzilat ing dalam nalika to awit diturunake apa basmalah ala abika ing atase bapak ira Adam ya Adam. Wa kadzalika lan kaya mengkono lam adaha al malaikatu utai malaikat. Wa ruwiya lan riwayate ke apa anna sak temene basmalah iku lama nuzilat nalika diturunake apa basmalah haroba mongko mlayu apa logoimu mendung ilal masyriqi maring bumi maring wetan wasakanat lan anteng apa riyahu angin wahajalan berombak utawa ngombak opal bahru segoro wasghot lan ningklingake utawa memperhatikan opal bahimu pira-pira hewan bi adzaniha kelan pira-pira kupingi bahaim warujimat lan dirajam apa syayatinu pira-pira setan wa halafalan sumpah sapa Allah bi izzati kelan kemuliaane Allah wa jalali lan keagungane Allah ala yusamma yen to ora disebut apa ismuhu jenenge Allah alamaritin ing atase wong kang lara ila syifaan kejaba waras wala yusamma lan ora disebut apa ismuhu jenenge Allah ala syai'in ing atase suwi-wiji ila baraka kejaba paring berkah sapa Allah fi ing dalam syai' wa ruwiya lan riwayatake apa narajulan sak temene wong lanang iku kala ngendika sapa rajul bihamdurati ing dalam ngarepe Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa binasa utawa cilaka apa setan. Faqala mongko ndika sapa Nabi lahu maring rajul alaihi salatu wassalamu alaihi iku ing atase Nabi salatu ta rahmatan wa salamun lan keselamatan la takul aja ngomong sira dalika ing mengkono-mono ta'isa syaitan wa inna mongko sak temene setan iku ya ta'azzamu dadi congkak utawa sombong apa setan indau ing dalam nalika ngomong aing indah hadal qoli tegese nalika ikilah ucapan walakin qul tetapi ngucap sira bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim fa innahu mongko sak temene setan iku yasgharu cilik apa setan hatta yasira sehingga dadi sapa setan iku aqala luwih cilik min dubabatin katimbang laler waru yalan riwayatake man utai sapane wong iku aroda ngarepake sapa man ayah ya ing yen to urip sapa man sa'idan halib jo wayamuta lan mati sapa man syahidan halis syahid wal yaqul mongko becik ngucap sapa man ain tap ditai kuli syai'in nalika ngawiti saben suwi-wiji bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim ai kuli syai'in tegese saben suwi-wiji dibalin kang duweni tingkah bagus bidalilil hadis kelawan dalil hadis al mutaqaddim kang dhisik. Waruya lan riwayatake apa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim utai bismillahirrahmanirrahim iku ummul Qur'ani ibuni Qur'an wahya
utawi basmalah iku umul kitab ipune kitab wahya utawi basmalah iku as-sab'u ayat 7 al-masani kang dibulan baleni. Qala ngendika subhanahu as-soban fi risalati ing dalam risalah as-soban alal basmalah ing atase basmalah la'alla wa sofa mbok menawa nyifati sapa nabi ing basmalah biadza kelawan iki bi'atibar istimah kelawan ngitung oleh mengku atau mengandung basmalah ala ma'anil Fatihah ing atase pira-pira maknane Fatihah. Jadi fadilah atau keutamaan basmalah itu banyak hadisnya. Selain hadis yang di depan kemarin, di antaranya awalu makatabal qalam bismillahirrahmanirrahim. Qalam yang pertama ditulis oleh qalam adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu, faida katabtum, apabila kamu sekalian menulis suatu kitab atau buku, maka tulislah bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah kunci dari setiap kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan ketika malaikat Jibril menurunkan basmalah, malaikat Jibril mengulangnya sampai 3 kali dan berkata, hiyalaka wali umatika, basmalah itu untukmu dan untuk umatmu wahai Muhammad. Maka perintahkanlah mereka untuk jangan sampai meninggalkan basmalah pada tiap-tiap perkara atau urusan mereka. Karena malaikat Jibril itu dari mulai diturunkan basmalah tidak pernah meninggalkan, bahkan begitu juga malaikat. Jadi sebisa mungkin kalau kita menulis buku atau kitab jangan sampai ditinggalkan, yaitu bismillahirrahmanirrahim pertama kali. Baik itu mencatat tulisan, mencatat pelajaran, mencatat apa saja, jangan sampai kelewatan bismillahirrahmanirrahim. Waruya annaha, diriwayatkan bahwa ketika basmalah itu diturunkan, mendung itu lari sampai ke arah timur. Angin berhenti menjadi tenang. Begitu juga ombak bergelombang, hewan-hewan mendengarkan atau memperhatikan, dan setan-setan pada dirajam. Dan Allah bersumpah, bi'izzatihi wa jalili ala yusamma, Allah bersumpah dengan keagungan dan kemuliaannya, nama Allah tidak disebut atas orang yang sakit kecuali orang yang sakit tersebut diberi kesembuhan, dan nama Allah tidak disebut pada sesuatu kecuali sesuatu tersebut diberi keberkahan. Jadi ini fadl atau keutamaan basmalah. Untuk mengamalkan ini harus disertai dengan keyakinan yang kuat. Jadi insya Allah nanti akan diberi kemudahan. Jadi seumpama ada orang sakit, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, tapi kita sambil ingat kepada Allah dan meyakini bahwa Allah itu yang menyembuhkan, insya Allah diberi kesembuhan. Begitu juga ketika kita mau makan, membaca basmalah, mau beraktivitas, membaca basmalah sambil ingat kepada Allah, Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita, maka urusan yang kita kerjakan itu akan diberi keberkahan. Jadi yang salah secara umum itu mulut atau bibir melafalkan basmalah tapi tidak merasa, tidak ingat Allah. Jadi cuman bibir saja mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kosong, pikiran kosong, yang bisa menyebabkan atau bisa menjadikan mustajab, bisa memberikan kemudahan atau keberkahan atau kesembuhan itu kalau memang didasari dengan yakin, ingat kepada Allah, dan pikiran kita fokus kepada Allah sambil mengucap bismillahirrahmanirrahim, hati kita, pikiran kita ingat Allah. Allah itu maha segalanya. Insya Allah itu diberi kesembuhan dan keberkahan. Jadi bukan cuma bibir doang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, harus disertai dengan hati dan pikiran
ingat kepada Allah. Warwiya anna rajulan, diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki itu berada di samping Nabi atau di depan Nabi, mengatakan tangya syaitan, binasalah setan atau celakalah setan. Nabi berkata, jangan berkata seperti itu, setan jadi sombong kalau kayak gitu. Tapi bacalah bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan menjadi kecil, bahkan lebih kecil daripada lalat. Jadi kalau kita berucap itu ada aturannya. Setan itu kalau kita ucapkan celaka, binasa, kita caci maki, itu sebenarnya setan menjadi sombong, menjadi congkak. Mending kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah dikata-katai. Setan itu kalau dikata-katai malah menjadi sombong, ya ta'azum, jadi sombong, jadi congkak. Dah, apa yang diajarkan Nabi saja, bismillahirrahmanirrahim, itu setan akan menjadi kecil, bahkan lebih kecil daripada lalat. Waruya man aroda, diriwayatkan lagi, barang siapa ingin hidup bahagia dan mati dalam keadaan syahid, falyaqul 'inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika akan memulai segala sesuatu yang baik, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ini tip hidup bahagia dan mati syahid. Seperti perkataan Umar bin Khattab, ish sa'idan au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu caranya gimana? Itu udah diberi cara, dikasih solusi sama Nabi. Apa itu? Falyakul 'inda kulli ibtida'i syai'in, maka ketika kita memulai sesuatu yang baik, jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya itu kita harus belajar sambil ingat Allah. Tapi tidak menyebabkan ketika kita tidak ingat Allah terus ditinggalkan, tidak. Tetap belajar sebagaimana Imam Ibnu Athaillah berkata, kita membaca zikir, wiridan, meskipun belum bisa ingat kepada Allah, tapi tetap lakukan. Insya Allah suatu saat akan diangkat derajatnya oleh Allah, dari tidak ingat Allah menjadi ingat Allah. Itu zikir itu walaupun kita belum bisa khusyuk, belum bisa ingat kepada Allah, tetap lakukan. Suatu saat akan diangkat derajatnya dari tidak ingat kepada Allah menjadi ingat kepada Allah. Begitu juga amal lain. Meskipun kita belum ikhlas, tetap sedekah. Meskipun masih pamer, masih riya, tetap sedekah terus. Suatu saat akan diangkat oleh Allah dari riya menjadi ikhlas. Begitu juga amalan-amalan lain, amalan-amalan yang remeh. Meskipun belum bisa ikhlas, belum bisa sempurna, tetapi tetap harus dilakukan. Karena keberkahan kebaikan tersebut itu akan mengangkat derajatnya, tingkatannya itu sendiri. Wah, nggak boleh beralasan aku belum bisa ikhlas jadi meninggalkan, tidak dibenarkan. Bahkan kita ikhlas itu harus belajar. Waruya bismillahirrahmanirrahim Ummul Quran, diriwayatkan lagi bismillahirrahmanirrahim adalah ibunya Al-Quran, ibunya kitab, dan ayat 7 yang diulang. Jadi Sab'ul Masani itu ada dua pendapat. Sab'ul Masani ayat Fatihah itu kan dinamakan Sab'ul Masani. Apa sih Sab'ul Masani? Satu pendapat mengatakan Sab'ul Masani adalah ayat 7 yang diulang. Satu pendapat adalah ayat 7 yang di situ menyanjung atau memuji Allah. Jadi meskipun ada ulama yang mengatakan dalam Fatihah itu tidak ada bismillahnya, tetapi ayatnya tetap 7. Seperti pendapatnya Maliki. Imam Maliki itu kan mengatakan bahwa Fatihah itu tidak awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah. Bismillah bukan termasuk ayat Fatihah. Tapi kalau Syafi'i, Hanafi, Hambali kan termasuk Fatihah semuanya. Meskipun Imam Maliki sendiri mengatakan bahwa bismillah bukan termasuk ayat Fatihah, tetapi jumlah ayat Fatihah tetap 7. Karena dalam
ayat terakhir itu dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat lagi, maka jumlahnya tetap 7. Tapi kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Maka sebenarnya caranya ketika kita tidak mampu atau tidak kuat nafasnya karena itu bukan waqaf dan bukan akhir ayat, maka sebaiknya dan seharusnya dalam tajwid ketika kita hanya sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim itu diulang dari kalimat sebelumnya. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebenarnya seperti itu. Karena memang itu satu ayat. Berbeda kalau Maliki. Kalau Maliki itu dua ayat. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Maliki. Jadi sebaiknya kalau sebagai imam ketika membaca Fatihah habis nafasnya pada siratal ladzina an'amta 'alaihim itu harusnya diulang dari al-hafal atau kalimat sebelumnya yaitu 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi seumpama kok tidak ya nggak apa-apa. Itu sebaiknya saja. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.